Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membagikan informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2021. Informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon P3K yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Jadi untuk persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan sudah dirubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Tetapi tidak semua pasalnya dirubah, hanya ada beberapa pasal yang dirubah. Jadi peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tersebut tetap dipakai. Dan kali ini kita akan coba buka peraturan BKN yang mengatur tentang petunjuk teknis tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi terkait dengan persyaratan administrasi itu tertuang dalam pasal 25. Jadi langsung saja kita menuju ke pasal 25. Yaps, inilah pasal 25 yaitu pada bagian ketiga tentang penyerahan persyaratan administrasi. Jadi pasal 25 ini tidak dirubah. Jadi masih tetap menggunakan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 ini. Bunyinya, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K ditujukan kepada PPK disertai dengan PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang mengangkat P3K. A. Fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. B. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah dicetak pas foto yang disediakan melalui laman SSCASN atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. C. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. E. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Dan F. Surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah. 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. G.
Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf F. Angka 2, dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Jadi itulah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon P3K yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Jadi selain ini mungkin nanti pada saat pengumuman kelulusan seleksi instansi sudah menulis seluruh persyaratan administrasi yang harus dipenuhi beserta hal-hal yang wajib dilakukan oleh calon P3K. Jadi mungkin teman-teman calon P3K harus membaca secara detail persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.